Manusia terlahir dari kebersamaan dan membentuk sejarah. Ia membentuk dirinya bersama alam dan sesama, dan kemudian meninggalkan bekas untuk kita kenang. Hari ini kita merayakan hari jadi, hari lahir, hari berdiri SMK Negeri 3 Maumere yang ke-9 tahun. Selama 9 tahun lamanya, lembaga ini berdiri eksis dan membentuk sejarah bersama alam dan kita sebagai penghuninya. Ia telah menorehkan kreasi dan prestasi sebagai bagian untuk dikenang. Di bawah tema dengan HUT ke-9, kita perkuat vokasi untuk masa depan. Mari kita bangkit untuk mengukir sejarah baru, babak baru bagi SMK Negeri 3 Maumere yang kuat, jaya, berkarakter. Semoga Tuhan yang Maha Agung merestui segala doa dan niat baik kita. Mari kita semua bangkit berdiri untuk membuka perayaan syukur ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Intensi kita dalam perayaan Ekaristi ini, kita berdoa mohon istirahat kekal bagi Ibu Bekar Hinaya Fauk SPD, Bapak Longinus Jaga, beserta semua keluarga SMK Negeri 3 Maumere yang telah meninggal. Kita juga mohon rahmat kesuksesan bagi siswi SMK Negeri 3 Maumere atas nama Armelia Adel Merti yang mengikuti lomba O2 SN tingkat nasional di Jakarta. Kita satukan semua intensi kita pada hari ini di dalam perayaan Ekaristi ini.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Pendeta, Bapak Ibu pengurus SMA, pengawas SMA dan SMK, Bapak Ibu pengurus komite, Bapak Ketua PGRI yang sempat hadir, Bapak Ibu undangan, para guru dan pegawai, serta siswa-siswi yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Dalam setiap hari baru, ada berkat baru yang disiapkan Tuhan bagi kita. Ketika kita bangun, kita melihat matahari bersinar dengan cerahnya, ada udara segar yang kita hirup, itu merupakan berkat yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Sekolah ini sudah menerima berkat baru itu sejak berdiri hingga saat ini, sehingga sekolah ini boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-9. Karena itu, dengan hati yang berbahagia dan ucapan syukur, kita berkumpul di sini untuk merayakan peristiwa ini. Peristiwa ini bukan hanya merupakan saat di mana kita bersyukur, memang kita bersyukur atas rahmat dan berkat yang diberikan Tuhan ini kepada kita, tetapi kita juga memohon rahmat, berkat, tuntunan dan perlindungan Tuhan di hari-hari selanjutnya, agar sekolah ini bisa menjadi taman pendidikan yang bermutu, yang menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas bagi negara, bangsa, agama, serta gereja. Agar doa-doa dan permohonan kita dalam perayaan ini berkenan di hadapan Tuhan, maka mari kita mohon ampun, kita menyesali segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasih
kami mohon ampun, ya Tuhan, sayangilah. Ya Tuhan, kasihanilah. Ya Tuhan, sayangilah. Ya Tuhan, kasihanilah. Ya Tuhan, sayangilah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang menyembuhkan luka dan dosa kami, mohon ampun, kami mohon ampun. Ya Tuhan, sayangilah. Ya Tuhan, kasihanilah. Ya Tuhan, sayangilah. Ya Tuhan, kasihanilah. Ya Tuhan, sayangilah. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu kemuliaan. Pujilah Tuhan, Allah Maha Tinggi, seluruh alam raya karya tangannya. Syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Pujilah Tuhan, Putera yang tunggal, yang menghapus dosa umat manusia. Syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Pujilah Tuhan, Roh Kudus penghibur, sumber api cinta bagi umatnya. Syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkau selalu mengasihi, menyertai, dan memperhatikan kami. Hari ini SMK Negeri 3 Maumere merayakan ulang tahun yang ke-9. Semoga dengan perayaan hari ini kami diajarkan bagaimana bersyukur atas anugerah kasih. Kami mohon agar lembaga pendidikan ini semakin hari semakin berkembang dalam kasih Kristus dan mampu menjadi taman pendidikan yang melaluinya lahir manusia-manusia yang mampu membaktikan diri bagi bangsa, negara, dan agama. Kami mohon ini dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose.
Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kalian dan melengkapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan sabda Allah kepada kalian, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun kini dinyatakan kepada orang-orangnya yang kudus. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yakni Kristus ada di antara kalian. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan setiap orang dan mengajar mereka dengan segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kuperjuangkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat dalam diri. Saudara-saudara, aku ingin agar kalian tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan bagi kalian, bagi mereka yang di Laodikia, dan bagi semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Semoga hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan pengertian yang meyakinkan dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Dalam Dialah tersembunyi segala hak dan pengetahuan. Demikianlah sabda Tuhan.
Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat agar mereka mendapatkan alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanan, bangunlah dan berdiri di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya? Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tangan. Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak, siswa-siswi, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Sekali lagi selamat pagi. Ketika kita dihadapkan pada pilihan yang sulit, ada dua pilihan yang sulit, maka akan muncul dilema. Dan pada saat kita dilema, kadang-kadang kita juga bingung, gelisah. Makanya ada yang katakan kita menjadi gegana. Tahu gegana? Gelisah, galau, dan merana. Ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit, kita menjadi gegana, gelisah, galau, dan merana. Ada juga yang mengatakan bahwa bisa juga menjadi andilau. Tidak tahu andilau? Tidak tahu, gegana tahu, tapi andilau tidak tahu. Andilau antara dilema dan gelisah. Galau, andilau antara dilema dan galau.
Kalian juga harus tahu itu ada Andilau itu bukan hanya Gegana saja. Dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus karena belas kasihannya dia menyembuhkan orang yang cacat, mati tangan kanannya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan bahwa itu adalah Sabat, jadi tabu pada hari itu. Dan menyembuhkan orang itu digolongkan dalam bekerja. Menyembuhkan orang itu digolongkan dalam melakukan satu pekerjaan. Makanya mereka tidak menyukai kalau Yesus menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya ini pada hari Sabat. Tetapi kita lihat apakah Yesus itu dia Gegana atau dia Andilau. Kita lihat apakah Yesus dia ragu-ragu. Yesus tidak ragu-ragu. Dia menyembuhkan orang ini. Karena bagi Yesus yang utama itu adalah kebahagiaan dan keselamatan manusia. Amin. Yesus dia mau menunjukkan kepada kita bahwa inti terdalam dari hukum dan tujuan akhir dari hukum itu adalah kebahagiaan dan keselamatan manusia. Aturan itu tidak terlalu penting. Aturan hukum itu penting sejauh dia memberikan kebahagiaan, keselamatan, dan menjamin kehidupan yang baik bagi manusia. Amin. Amin. Saya rasa semua aturan pasti begitu. Tujuan akhir adalah apa? Keselamatan. Luar biasa. Kalian masih SMA sudah tahu ini. Mantap. Kalau kuliah lebih mantap lagi. Dengan menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya pada hari Sabat, Yesus mau menunjukkan bahwa apa? Cinta kasih Tuhan itu begitu besar kepada umatnya, selalu baru, tidak pernah habis. Hari ini cinta Tuhan kepada sekolah ini menjadi nyata, tidak pernah habis, selalu baru. Amin. Perayaan hari ulang tahun sekolah ini menjadi tanda bahwa Tuhan memberikan cinta yang luar biasa kepada sekolah ini. Amin. Kalian mau jawab amin terus-terus ya? Hari ini kita merayakan cinta yang luar biasa, bukan cinta yang luar biasa yang dinyanyikan oleh Agnes. Kalian tahu kok cinta yang luar biasa? Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang kupunya hanyalah hati setia tulus padamu. Sekarang dirubah, itu bukan cinta yang luar biasa dari Agnes. Karena apa? Lagu Agnes itu sekarang dirubah begini, diplesetkan. Aku tak punya pulsa, belum habis. Aku tak punya pulsa, aku tak punya data, yang kupunya hanyalah wifi yang setia. Belum habis kalian ini, ulang. Habis dulu. Aku tak punya pulsa, aku tak punya data, yang kupunya hanyalah wifi yang setia, punya tetangga. Itu baru habis. Karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa dan yang tak pernah habis itu, makanya kita merayakan hari ulang tahun dari sekolah ini. Kita meminta Tuhan mengajarkan kita semua bagaimana cara mencintai dengan tulus dan sungguh. Amin. Karena kalau kita
manusia mencintai berbeda dengan Tuhan yang mencintai. Kalau Tuhan mencintai hari ini sayang, besok sayang, selama-lamanya sayang. Kalau kita hari ini sayang setengah mati, besok benci seluruh badan. Ya toh? Awal-awal waktu mungkin pertama bertemu menikah toh, sayang karena istri masih ramping toh, peluk ujung tangan masih dapat, senang. Lama-lama mulai bulat besar, peluk ujung tangan tidak dapat. Akhirnya tidak mau karena ujung tangan tidak dapat. Awal-awal sayang toh, akhirnya panggil papi, mami, lama-lama pipa. Jadi kita belajar, kita minta Tuhan membantu kita supaya kita bisa mengasihi dengan baik. Di sekolah ini para guru dan para siswa saling mengasihi, supaya ada saling menghargai, saling menghormati, persatuan ada di situ. Kegiatan belajar mengajar menjadi baik, dan sekolah ini bisa bisa menyebarkan kasih keluar juga lewat tamatan atau siswa-siswi yang bermutu. Amin. Jadi pesan saya, kalau kalian sembarangan di luar, wajah kalian itu adalah SMK Negeri 3. Toh? Amin, toh? Kalian sembarangan di luar, Bapak Kepala Sekolah muka hancur-hancur. Itu kalian yang buat sampai Kepala Sekolah muka hancur-hancur, toh? Kalian sembarangan di luar, itu berarti wali kelas juga sembarangan semua. Tetapi bukan sembarangan, mungkin kalian yang tidak buat ikut aturan dengan baik. Amin. Jadi kita berdoa supaya cinta kasih ini merajai sekolah ini di hari ulang tahun yang ke-9. Karena Tuhan itu selalu menyertai dengan kasih-Nya, selalu baru, setiap hari. Saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hati-hati dengan pengaruh setan. Karena kalau masuk setan, bisikan setan, maka ada perpecahan. Ada kesombongan, saya lebih bagus, macam kura-kura toh. Kura-kura kalau sudah ditangkap dia pasti begini. Jadi kalau orang yang sombong itu macam kura-kura, sudah ditangkap, ya saya jago karena sudah ditangkap. Hati-hati dengan bisikan setan, kalau tidak hancur. Ada satu cerita, Nabi Nuh habis gempa lagi. Sorry, saya ngerti. Habis air bah. Saya juga pura-pura saya kalian sana. Jadi air bah, dia masak moke, alkohol. Kan Nabi Nuh itu dalam kitab suci kalian tahu kan, dia itu peminum. Bapak pendeta betul toh? Ya, Bapak itu Nabi Nuh itu peminum. Dia masak moke. Sementara masak moke alkohol, datanglah setan. Setan tanya, Bapak Nabi, buat apa ini? Nabi Nuh ngomong, saya masak moke. Lalu setan tanya, moke itu apa? Lalu Nabi Nuh ngomong, moke itu adalah satu jenis minuman yang ketika kamu minum, kamu itu tidak takut siapa-siapa. Dan kamu itu rasa senang, berani saja. Dan sepertinya melayang-layang terus kalau minum. Lalu setan itu dia merasa bahwa, ini menarik ini moke. Lalu dia tawarkan diri kepada Bapak Nabi. Nabi Nuh dia ngomong, Bapak Nabi, bolehkah saya membantu untuk memasak moke? Karena moke ini, begitu saya dengar saya rasa tertarik sekali dengan moke. Akhirnya Nabi Nuh mengizinkan setan membantu dia untuk masak moke. Tetapi bahayanya, ketika Nabi Nuh tidak melihat, setan ini dia mencampurkan 3 jenis darah hewan ke dalam moke. Yang pertama darah kambing, yang kedua darah monyet atau kera, dan yang ketiga darah babi. Itulah makanya sampai sekarang
Kalau orang minum moke, banyak sedikit dia itu akan manis seperti kambing. Tetapi kalau dia minum lebih banyak lagi, dia macam kera. Tetapi kalau dia minum tambah banyak, dia macam babi, tidur di got, tidur di bawah kolong rumah, tidur di mana-mana dan lain-lain. Kalian tambahkan. Jadi hati-hati ya terhadap pengaruh alkohol, pengaruh setan, bisikan setan. Maksudnya pengaruh alkohol juga baik, sedikit saja, jangan banyak-banyak. Semoga kasih Kristus menaungi kita semua, menaungi sekolah ini, dan kita semua di sini bisa memancarkan kasih Kristus keluar melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu, sehingga hasil-hasil juga generasi yang bermutu bisa membawa nama sekolah ini dan juga nama Yesus, nama Tuhan ke tengah dunia. Tuhan memberkati. Kita berdiri dan kita akan didoakan oleh Bapak Pendeta doa syafaat. Mari kita doa. Izinkan saya memimpin doa ini menurut keyakinan Kristen Protestan. Kita yang beragama Katolik berdoa menurut keyakinan Katolik, dan agama lain juga berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta, pemelihara, dan penyelamat, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan berkehendak menghadirkan satu lembaga pendidikan, SMK Negeri 3 Maumere, yang menjadi terang, menjadi pelita, menjadi cahaya di kota ini, di kabupaten ini. Tuhan menyertai setiap proses yang berlangsung sehingga ada pemandirian sekolah ini. Tuhan memberkati semua orang yang berjuang mempelopori berdirinya sekolah ini, sehingga kehadirannya membawa keharuman, mewangi di tengah-tengah kehidupan bersama. Tuhan sendiri berkehendak sehingga lembaga ini terus ada, bekerja, melayani, menghadirkan kebaikan ketika menciptakan generasi-generasi yang berkualitas, tinggi ilmunya, tapi juga karakter Kristus, sehingga mereka menjadi distributor kasih di tengah-tengah kehidupan, karena kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Maka biarlah dalam ucapan syukur hari ini, dalam kesadaran bahwa Tuhanlah yang mendirikan lembaga ini, maka visi serta misi lembaga ini pertama-tama adalah untuk memuliakan Tuhan. Maka pekerjaan-pekerjaan yang dibangun bersama dilakukan dalam semangat kolaborasi. Setiap orang merasa berharga dalam lembaga pendidikan ini. Karena itu memberikan diri dan hidupnya, mempersembahkan yang terbaik dari apa yang Tuhan beri sebagai potensi, keunikan, kelebihan dalam diri, tidak hanya dipakai untuk diri pribadi, tapi dipakai bersama-sama untuk kemajuan lembaga pendidikan ini. Tuhan, lembaga pendidikan yang ada di tempat ini
tentu tidak luput dari tantangan, dari masalah, dari cobaan. Tapi biarlah lembaga ini berdiri di atas dasar firman Tuhan. Baik itu walaupun angin, badai, hujan, angin ribut datang menimpa lembaga ini, mereka tetap kokoh berdiri karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya Tuhan, bukakanlah pintu berkat sama seperti yang Tuhan buat bagi keluarga besar di lembaga pendidikan ini. Ada banyak peluang-peluang yang Tuhan hadirkan bagi mereka. Karena itu mereka menangkap peluang-peluang itu dan akhirnya mengembangkan lembaga pendidikan ini. Maka biarlah hari-hari ke depan yang masih menjadi misteri, tetapi karena Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, maka kami boleh merawat pengharapan bahwa sekolah ini akan terus ada, memberi kontribusi bagi kebaikan bersama. Dan karena itu setiap tamatan dari lembaga ini hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan hal-hal baik bagi gereja, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Ya Tuhan, kepadamu kami bersyukur untuk setiap pihak yang terus memberikan kasih dan perhatian, baik itu secara terang-terangan maupun juga yang dinyatakan tanpa harus menuliskan namanya. Ada doa-doa yang dipanjatkan, ada berbagai sumbangan, pemikiran ataupun juga kritikan-kritikan bagi kebaikan, bagi kemajuan lembaga ini. Maka biarlah anak-anak Tuhan yang Tuhan satukan mereka untuk bekerja di sini, menerima setiap saran, masukan dari orang lain, termasuk kritikan-kritikan yang membangun. Dan karena itu mereka boleh maju bersama-sama, berjalan bersama-sama untuk menggapai masa depan yang Tuhan sudah persiapkan. Ya Tuhan, ya Allah kami yang baik, kepadamu kami datang dan memohon, biarlah mimpi-mimpi besar, harapan-harapan yang senantiasa ada dalam diri keluarga besar ini boleh didengarkan dan dijawab oleh Tuhan. Dan karena itu syukur senantiasa dipanjatkan kepadamu. Kami doakan semua pihak yang dengan senantiasa mau berkolaborasi. Kami doakan anak-anak kelas 12 yang sementara ini sedang menjalani masa praktek di berbagai badan-badan usaha. Biarlah kehadiran mereka di sana memberi kebaikan. Mereka pulang, lalu mereka bercerita, berbagi tentang apa yang sudah didapatkan. Karena itu akan menjadi bekal setelah mereka menamatkan pendidikannya. Tuhan, semua kami yang hadir saat ini punya doa dan harapan yang sama. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui lembaga pendidikan ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan lanjutkan dengan persembahan.
supaya persembahanku dan persembahanmu serta doa-doa kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, jadikanlah roti dan anggur persembahan kami ini sebagai rezeki surgawi bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita, dengan berseru.
kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Ewaldus, Uskup Emeritus Kerubim, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan sekolah ini yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun. Semoga kasih-Mu tetap menyertai sekolah ini. Mereka tetap berdiri kokoh di atas firman-Mu, dan mereka bisa menjadi cahaya yang memberikan ketenangan, kedamaian lewat dunia pendidikan dengan menghasilkan kualitas generasi yang bermutu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia dengan harapan akan bangkit. Semua anggota keluarga kami yang telah meninggal, dan juga mereka yang kami doakan dalam intensi pada hari ini, Ibu Mekar Hinaya Fau dan Bapak Longinus Jaga, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling memberi salam damai satu sama lain.
Lihatlah anak domba, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Saat
Atas
Bapa kami di surga, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima ini. Semoga rezeki ini menguatkan kami, baik dalam pengabdian kepadamu, dalam pelayanan kepada sesama, maupun dalam pengharapan akan kebahagiaan abadi yang Kau janjikan. Semoga dengan perayaan syukur 9 tahun ini, SMK Negeri 3 Maumere berkembang menjadi lembaga yang menyediakan mutu lulusan yang beriman dan berilmu. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mungkin ada pengumuman. Langsung saja ya. Para break sudah suruh saya lanjut. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Orang bingung. Nama saya Pater Rizko, nama panjangnya Kristianus Rizko Batbuang, SPD, orang Ambon, ya Ambon Manise, Maumere Manise, tetapi hati-hati Manise itu artinya manusia hitam sekali. Ambon Manise, Maumere Manise, manusia hitam sekali dua-duanya. Lalu saya selesaikan seminari ya SD di kampung, SMP SMA di Maluku juga. Lalu tahun 99 saya masuk frater di Atambua. Terima pakaian putih, juga putih di Atambua 2 tahun. Tahun 2001 lanjutkan filsafat di Ledalero. Lalu ditabiskan tahun 2008. 3 tahun bertugas di Watu Pelapi di gunung. 2008 kalian masih belum ada di dunia. Panjang begini masih. Kalau kalian dulu lihat ada satu pastor itu saku banyak celananya dulu, lalu ada gambar-gambar dengan rambut gimbal panjang, itu saya. Lalu 2011 saya dikirim bertugas di Papua New Guinea. Ya, di Papua New Guinea. Kebanyakan saya bertugas di hutan. Lalu, karena mereka ngomong jangan sampai kau jadi orang hutan, jadi lebih baik keluar dulu belajar sedikit. Saya 3 tahun belajar musik liturgi di Jogja. Lalu datang menunggu visa belum, jadi saya membantu di Kewapante, baru di Kewapante. Lalu Pak Greg itu, kalian punya guru itu saya punya di kelas dulu di Ledadero. Saya tingkat 5, dia tingkat 1. Lalu karena saya sudah bertugas di Kewa, jadi dia minta saya untuk membantu mengadakan perayaan Ekaristi di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bapak Pendeta. Bapak Pendeta juga memperkenalkan diri. Terima kasih. Terima kasih pastor. Saya Bako ini marga. Saya ke rumah sakit itu anak-anak saya sedang sekali membaca tokoh Dusun Bako. Ada marga yang turun-temurun di Amerika. Saya nama panjang Ferdikus. Kurang lebih 2 tahun ada di Kalpari dan Jemaat Gemis dalam tugas keputusan sebagai pendeta. Saya punya istri pendeta dan kami percayakan Tuhan dengan 3 orang anak. Saya bersyukur sekali bisa berkolaborasi dengan Pater. Saya bilang Timor Manise juga nanti ada 3. Biar saja ada 2, yaitu Ambon Manise dan Maumere Manise. Biar Timor tidak usah Manise. Saya Timor Tengah saja. Mereka bukan Timor Tengah Selatan.
Saya bersuka cita karena ada satu pengalaman baik. Saya tidak tahu apa penilaian semua yang hadir, tapi ketika saya juga diberi roti yang dicelupkan ke dalam beberapa anggur, ini pengalaman pertama. Saya coba berefleksi bahwa keselamatan itu milik semua. Karena itu keselamatan bukan hanya bagi sesama saudara saya Katolik, tapi dia mesti dibagi-bagikan. Itu refleksi saya di hari ini baik. Terima kasih untuk Pater Iqbal, saya kalau di kota. Kita bangun persekutuan persaudaraan dan terus saja mendoakan keluarga besar surga negeri 3. Jadi saya tanya Bapak Kepala Sekolah yang bergerak tentang siswa, yang saya percaya bahwa ketika nanti tamat dari sini akan mewangi, memberi keharuman dengan kehidupan. Jadi wajah anak-anak di luar itu wajah sekolah, tapi kadang-kadang orang bilang wajah sekolah itu apa? Sebenarnya wajah kepala sekolahnya. Saya bersama Bapak Alfred tadi membangun bersamaan di Jembatan Pari. Beliau senantiasa ada bersama kami dan bersama kedatangan pelayanan pergumulan. Saya kira demikian. Terima kasih untuk kesempatan melayani. Tuhan berkati. Selamat siang. Saya karena bertugas di luar, bertugas di Papua New Guinea, dan kalau kami ada kegiatan dengan saudara-saudari kita yang gereja lain, kami selalu memberi, jadi saling membagi. Jadi itu sudah ada dalam diri saya. Jadi ketika saya datang, saya lihat Bapak Pendeta, pikiran saya terbayang ke Papua New Guinea bahwa kita juga saling membagi. Jadi saya tetap membagi kepada Bapak Pendeta, dan terima kasih. Keselamatan itu tidak hanya ada dalam gereja Katolik. Gereja Katolik itu harus tahu itu. Ya, keselamatan juga ada dalam agama-agama lain, karena ada agama lain yang mengajarkan tentang kebaikan, bukan hanya dalam gereja Katolik. Dan kita semua ini adalah tubuh mistik Kristus yang saling membangun. Gereja Katolik itu ada satu paham itu dulu. Oh, tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Oh, ya, lepas saja, nanti dia lepas sendiri. Dalam gereja Katolik itu ada paham, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan takut. Nah, itu lihat. Habis, ini habis. Jadi dalam gereja Katolik dulu ada paham extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan sebelum Konsili Vatikan kedua. Tetapi ya dulu kan, tapi paham itu agak berubah sedikit bahwa kita mengakui juga keselamatan di dalam agama lain atau di dalam satu kebudayaan. Jadi kita jangan terlalu pukul dada ya, tidak bagus. Dan kita semua ini adalah anggota tubuh mistik Kristus, saling membantu, saling membangun. Ada yang menjadi kepala, Yesus tetap kepala kita, tapi kita mungkin tangan, kaki, perut, pantat, ya. Jadi saling membantu. Tidak mungkin mulut dia makan lalu sampai di pantat-pantat dia saya tidak mau buang air, sudah mati. Alis mata pun begitu penting, sampai saya lihat kalian juga tuh cukur alis mata dan gambar itu alis mata macam begini. Awas kusuk saya. Saya ngomong terlalu banyak, cukup sudah. Selamat hari ulang tahun ya untuk sekolah ini, untuk kita semua. Dan terima kasih untuk kebersamaan. Tuhan memberkati. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian
semua doa, wujud intensi dan permohonan kita, sekolah ini, rencana dan niat baik kita ke depan senantiasa dituntun, dilindungi, dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Pulanglah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan.